kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul budget bahan mentah. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Satria Rencana, NIM 1901104 dari jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kadek Ika Merlina, NIM 1901105 dari jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kadek Sutawan dengan NIM 190111025 dari jurusan S1 Manajemen. Baik, di sini kelompok kami akan membahas 4 poin dari materi budget bahan mentah. Yang pertama yaitu pengertian budgeting, yang kedua pengertian budget bahan mentah, yang ketiga tujuan penyusunan budget bahan mentah, dan yang terakhir jenis-jenis budget bahan mentah. Budget atau anggaran adalah sebuah rencana yang diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang, sebagai alat pengkoordinasi dan pengendalian kegiatan dari seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan. Budgeting juga merupakan proses merancang, melaksanakan, dan pengoperasian anggaran, di mana proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran, dan prosedur terkait. Jadi, budgeting atau anggaran adalah rencana operasi keuangan yang menjabarkan target yang tampak dicapai oleh manajemen berdasarkan perkiraan yang dibuat. Pengertian budget bahan mentah. Anggaran bahan mentah adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Menurut pengertian para ahli, bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Bahan mentah langsung atau discrete material adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Yang B. Bahan mentah yang tidak langsung atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tapi tidak secara langsung tampak pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya, fungsi anggaran kebutuhan bahan mentah ada 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. 2. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. 3. Sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran bahan baku mempunyai kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja. 2. Sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja. 3. Sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Tujuan penyusunan budget bahan mentah. Tujuan penyusunan anggaran bahan mentah. Penyusunan anggaran bahan mentah dapat dikatakan sebagai berikut. A. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. B. Memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan. C. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang D. Sebagai dasar penyusunan produk closing. Yang E. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Data dan informasi digunakan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah adalah 1. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. 2. Berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan diberlakukan di perusahaan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang terakhir atau yang keempat mengenai jenis-jenis budget bahan mentah. Jenis-jenis budget bahan mentah dibagi menjadi 4, yaitu yang A, ada anggaran kebutuhan bahan mentah atau Unit of Direct Material Use Budget. Telah diterangkan bahwa bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan tak langsung. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilai dalam rupiah. Ada menentukan kebutuhan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, yakni yang pertama ada perkiraan langsung. Cara ini mengandung banyak resiko, antara lain berupa terlalu besar atau terlalu kecil perkiraan. Yang kedua ada berdasarkan perhitungan standar penggunaan bahan. Standar penggunaan dihitung dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan percobaan-percobaan di laboratorium dan melakukan percobaan khusus di dalam pabrik. Yang B, ada anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam jumlah dan dalam waktu pembelian. Ada jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity atau bisa disebut dengan EOQ. Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, selain besarnya kebutuhan, juga besarnya jumlah bahan baku setiap kali dilakukan pembelian. Yang pertama ada biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesannya. Yang kedua ada biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Semakin besar jumlah bahan baku setiap pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Dan juga ada waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, tidak cukup hanya ditentukan jumlah bahan mentah yang dibeli, harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan mentah. Hal ini harus dilakukan agar bahan mentah itu dapat datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Yang C, ada anggaran persediaan bahan mentah. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah dan anggaran pembelian bahan mentah, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan mentah selalu diperhitungkan. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebijaksanaan FIFO atau first in, first out. Yang kedua ada kebijakan LIFO atau last in, first out. Besarnya bahan mentah yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung dari beberapa faktor, seperti yang pertama ada faktor volume, produksi selama satu periode waktu tertentu. Ini dapat dilihat dalam anggaran produksi. Yang kedua ada volume bahan mentah minimal, yang disebut dengan safety stock atau persediaan besi. Yang ketiga ada besarnya pembelian yang ekonomis. Yang keempat ada estimasi tentang naik turunnya harga dan bahan mentah pada waktu-waktu mendatang. Dan yang kelima ada biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah. Dan yang keenam ada tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Yang D, ada anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yakni
Yang pertama, perlunya adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, ada persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Manfaat disusunnya anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan antara lain. Yang pertama ada untuk keperluan producing costing, yakni perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Ada bentuk dasar anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Dalam anggaran ini, standar penggunaan bahan mentah masih diperhatikan tetapi tidak dicantumkan lagi karena sudah dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang B ada fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada anggaran-anggaran bahan mentah. Seperti halnya produksi, anggaran kebutuhan barang mentah, persediaan bahan mentah, dan pembelian bahan mentah merupakan alat perencanaan bagi perusahaan. Kesimpulan, budgeting menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas, perencanaan, penyusunan perencanaan sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari budgeting adalah anggaran atau budget. Keputusan yang diambil dari manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dengan menyusun anggaran. Perusahaan besar maupun kecil sudah harus membuat anggaran karena anggaran dapat digunakan oleh manajemen. Salah satu anggaran yang digunakan adalah anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Sekian dari pemaparan materi tentang budget bahan mentah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.